Terima kasih masih di Sinopala pemirsa. Usai menjadi sorotan publik terkait sejumlah anak-anak sekolah PAUD dan TK tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School. Berdasarkan asesmen terhadap sejumlah orang tua murid, KPAD Kota Bekasi menduga pihak sekolah melakukan pelanggaran terhadap anak didik. Usai menjadi sorotan publik terkait sebuah sekolah yang tidak memberikan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School untuk ingin mengetahui apakah hak didik anak di sekolah itu dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Usai mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah perwakilan orang tua, KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah itu terdapat sejumlah pelanggaran hak terhadap anak. Kita mau mengetahui sebenarnya ada peristiwa apa sih terkait sekolah tersebut, gitu kan? Dan kita asesmen semuanya dan akhirnya memang kita mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua, dari bagaimana proses pembelajaran sampai akhirnya peristiwa hari ini orang tua tidak bisa ketemu dengan pihak sekolah. Bahkan tadi ada satu orang tua yang datang, anaknya mau ujian susulan, ternyata sekolahnya digembok, gitu kan? Nah ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang ini harus benar-benar kita menjadi sebuah sorotan. Ada hak-hak anak di sini yang bisa jadi dikasihkan terlanggar, terutama hak untuk pendidikan. Sementara itu KPAD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait siswa TK yang akan masuk ke jenjang pendidikan dasar agar bisa memfasilitasinya. Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan ke kepolisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai harapannya. Akibat kejadian itu sekolah dinonaktifkan. Selain itu sejumlah tenaga pengajar di sekolah itu mengundurkan diri karena kecewa dengan pihak yayasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah mendapat protes dari orang tua murid, sekolah Al-Karim Islam School di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat disegel Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Melalui kuasa hukum, pihak yayasan berjanji akan mengembalikan seluruh uang orang tua murid yang sudah disetorkan ke pihak sekolah. Didampingi pihak kelurahan, orang tua siswa, pihak sekolah, dan kuasa hukumnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat menyegel sekolah Al-Karim Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulya, Kota Bekasi. Penyegelan dilakukan setelah pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menemukan adanya permasalahan administrasi. Spanduk berukuran besar dipasang di depan sekolah untuk menginformasikan sekolah TK Islam Al-Karim Islamic School tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 dikarenakan permasalahan administrasi. Penyegelan dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak sekolah mengaku adanya kesalahan di sekolah karena faktor manajemen keuangan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu pemberitahuan pada masyarakat untuk Al-Karim agar tidak menerima murid baru. Itu aja, karena kita di sini kelurahan hanya wilayah yang mendampingi dari Dinas Pendidikan. Itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus, Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang atau murid. Sebelumnya, sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan polisi karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah. Hal ini dilakukan setelah hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai apa yang dijanjikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Kali ini Deddy Mulyadi meminta orang tua murid membuat surat pernyataan tidak akan menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan murid. Gebrakan baru Gubernur Jawa Barat disampaikan melalui media sosial Instagram.
Deddy Mulyadi meminta orang tua murid membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan murid. Permintaan Deddy merujuk pada banyaknya kasus guru dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan murid. Meski demikian, Deddy memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Saya sampaikan ya pada seluruh orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat, terutama yang di bawah kepemimpinan Provinsi Jawa Barat, bawah kekuasaan, pengelolaan, gitu, kewenangan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatanganin itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga. Pemda Provinsi Jawa Barat pasti akan melakukan tindakan. Dari mulai tindakan A sampai tindakan pemberhentian. Pemirsa, Jakarta Job Fair 2025 yang diadakan di Jakarta Utara memasuki hari terakhir. Jakarta Job Fair 2025 yang diadakan di 2 lokasi di wilayah Jakarta Utara melibatkan 38 perusahaan dan menyediakan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan. Di Kecamatan Kelapa Gading melibatkan 20 perusahaan, sementara di Kecamatan Koja ada 18 perusahaan. Jakarta Job Fair dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Peserta yang datang sudah mendaftar melalui online agar tidak terjadi antrian di lokasi. Pemirsa, Danantara akan menggelontorkan penyertaan modal kepada perusahaan BUMN setelah dipastikan tidak akan lagi mendapat penyertaan modal negara. Pemberian penyertaan modal kepada perusahaan BUMN dipastikan secara transparan dan tidak ada persekongkolan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara menyatakan bakal menggelontorkan pernyataan modal atau equity kepada perusahaan BUMN melalui hasil keuntungan seluruh BUMN yang disetor ke Danantara. Pasalnya perusahaan plat merah yang dibawa kendali Danantara kini sudah tidak lagi akan mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN. Chief Operating Officer BPI Danantara Doni Oskaria saat ditemui saat menghadirkan breakfast meeting Ikatan Alumni Fikom Unpad mengatakan Danantara akan memberikan penyertaan modal kepada perusahaan BUMN secara transparan dan dipastikan tidak ada persekongkolan bersama BUMN. Hal ini dikarenakan Danantara prosesnya akan sangat jelas, tahapannya akan clear dan dikelola secara profesional. Saya rasa enggak ya, karena kan teman-teman lihat semuanya kan profesional, kemudian prosesnya juga sangat jelas, tahapan-tahapannya sampai dengan kemudian penambahan equity, kemudian didampingi oleh profesional. Jadi saya rasa sangat clear dan Danantara sangat transparan. Saya suka. Doni menambahkan Danantara akan berikan pernyataan modal ke BUMN berdasarkan kajian bisnis plan-nya, sektor perindustrinya hingga besaran pernyataan modal yang akan diberikan. Serangan balasan Iran ke Israel terus berlanjut. Kerusakan parah terjadi di beberapa wilayah Tel Aviv.